Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah video kedua untuk materi teorema dasar. Di teorema substitusi kita punya ini domainnya J, kemudian fungsi B. Jadi kalau digambarkan adalah J dipetakan oleh fungsi B ke sini, ada di dalam I. Ini V dari J ya, seperti itu. Kemudian I sini ini dipetakan oleh fungsi F. Ya, jadi kita punya ini integral alfa beta dari fungsi komposisi dikali dengan turunan fungsi V itu adalah ini. Bukti dari teorema substitusi ini bentuknya mirip dengan teorema aturan rantai di teorema 616. Jadi di sini tidak akan dibuktikan kembali. Contoh dari teorema substitusi tadi kita gunakan ini. Kita misalkan fungsi V-nya itu adalah akar T, sehingga ketika kita punya T sama dengan 1, V satunya sama dengan akar 1 sama dengan 1, T sama dengan 4. T nya ini dari 1 sampai 4. Di 4 ini sama dengan akar 4 di 2. Terus turunan dari fungsi V itu adalah 1/2 akar T, sehingga fungsi sinus di atas ini sinus akar T per T bisa kita misalkan ini seperti ini ya. Jadi komposisi akar T-nya jadi kita akan punya ini sama dengan 2 sinus X sama dengan Fx ya. Jadi kalau kita integralkan sinus akar T per akar T dt ini sama dengan integral T nya ini batasnya kita ganti dengan V. Jadi kita punya ini kita peroleh 1 sampai 2 sinus X. Integral dari sinus itu adalah cos 2 cos X, batasnya 1 sampai 2. Jadi ini sama dengan 2 cos 2 min cos 1. Integral dari sinus itu minus cos. Jadi min 2, jadi ini sama dengan minus atau sama dengan 2 cos 1 min cos 2. Dan lihat contoh selanjutnya. Kalau ini fungsinya masih sama tapi batasnya beda. Batasnya kita gunakan dari 0 sampai 1. Nah, jadi T-nya ini dari 0 sampai 1. Sampai 4 maksudnya. Tapi kita lihat ini 1 per akar T ketika menuju ke 0 ini nilainya jadi terhingga ya, sedangkan tadi syarat teorema substitusi tadi kita harus punya V-nya ini kontinu dan mempunyai turunan atau diferensiabel. Nah, sedangkan ini V0 atau 1 per akar 0 ini turunannya, turunan dari ini ya, turunan dari ini
ini tidak ada. Jadi teorema 738, teorema substitusi tadi tidak bisa digunakan. Ya, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kita lihat kriteria Lebesgue di definisi 10 ini diperkenalkan notasi baru yaitu himpunan nol. Ini Z itu adalah himpunan bagian bilangan real disebut himpunan nol jika untuk setiap epsilon positif ada sebanyak terhitung koleksi dari himpunan buka ya, sehingga Z atau Z tadi termuat di gabungan himpunan buka dan jumlah jarak dari interval buka tadi tidak pernah lebih dari atau kurang dari epsilon. Nah, kalau terjadi seperti itu, Z ini disebut himpunan nol. Kemudian kriteria lainnya, Q itu adalah pernyataan mengenai titik di interval I. Misalkan Q terpenuhi hampir di semua tempat, atau ini kita sebut memenuhi hampir di mana-mana atau almost everywhere. Nah, jika terdapat himpunan nol Z yang ada di interval I sehingga Q memenuhi hampir di setiap I kecuali di himpunan nolnya. Q yang seperti itu, Q yang hampir terpenuhi di mana-mana, itu kita sebut Q almost everywhere. Ini notasinya, almost everywhere atau hampir di mana-mana di domain I. Nah, kita lihat contoh himpunan nol itu seperti apa. Contoh, misalkan Q1 ini merupakan himpunan bilangan rasional di interval tutup 01, akan kita tunjukkan ini merupakan himpunan nol. Nah, pertama bilangan rasional di sini di interval 01 ini kita nomori ya, jadi Q1-nya bisa kita tuliskan sebagai himpunan R1, R2 dan selanjutnya sampai R hingga. Nah, ini kotletannya untuk setiap bilangan di Q1 ini kita buat partisi yang jaraknya membentuk deret geometrik. Nah, ini ya. Jadi ambil epsilon sembarang, interval buka ini J1 dari R1, kita buat seperti ini intervalnya, sehingga jadi kalau digambarkan ya, misalkan di sini ada R1 terus kita buat intervalnya ini, jadi kita punya J1 panjangnya ini epsilon per 2. Kemudian untuk titik R2 kita buat interval J2 sehingga ini dan seterusnya ya. Jadi untuk RI panjang interval yang memuat bilangan rasional ke I itu adalah ini epsilon dibagi 2I. Nah, ini kita perhatikan ini membentuk deret geometri dengan rasio setengah ya. Jadi karena setiap bilangan rasional termuat di interval buka JI, jadi gabungan kita lihat atau kita hitung gabungan dari JI ini membentuk deret geometri. Nah, ini untuk deret hingganya seperti ini, jadi jaraknya ini sama dengan epsilon. Nah, karena jarak penutup dari himpunan bilangan rasional ini kurang dari epsilon, jadi Q1 ini merupakan himpunan nol. Teorema kriteria Lebesgue ini kalau kita punya fungsi terbatas, ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann jika dan hanya jika
F-nya continue hampir di mana-mana. Nah, di sini muncul hampir di mana-mana itu, ini adalah titik-titik yang merupakan bagian dari himpunan nol. Tidak akan dibuktikan, kalau di buku buktinya ada di appendix C. Kita lihat penggunaan contoh dari continue hampir di mana-mana. Nah, ini contoh yang pertama. Di fungsi ini sebelumnya sudah ditunjukkan merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, kita lihat himpunan nolnya ini, fungsi G ini continue kecuali di titik 1. Jadi E-nya itu adalah himpunan 1. Ini merupakan himpunan berbilang, jadi karena himpunan E-nya hanya memiliki 1 titik, jadi ini kita bisa buat C, ini interval buka dari 1 min epsilon sampai epsilon per 2 sampai 1 plus epsilon per 2, sehingga panjang dari interval J itu adalah epsilon. Dan himpunan E ini kita sebut himpunan nol. Karena G-nya continue hampir di mana-mana kecuali di sini, maka G merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Contoh lainnya itu adalah ini contoh G. G-nya itu adalah didefinisikan seperti ini. Kalau kita lihat tadi Q1 itu adalah himpunan bilangan rasional di interval 0,1. Nah, G ini untuk kondisi ini nah ini 1/n kita sebut himpunan G1. G1 ini sama dengan 1/n, himpunan 1/n, dan ini merupakan bagian dari Q1. Kalau Q1 aja tadi cover dari JI-nya bisa kurang dari epsilon, sedangkan G1 ini berarti G1 ini juga termuat di J1. G1-nya ini termuat di gabungan J1. Ini juga nanti kita akan peroleh jaraknya kurang dari epsilon. Sehingga G1 ini merupakan himpunan nol juga. Dan kita lihat himpunan G ini, maksudnya fungsi G ini merupakan fungsi yang terbatas, yaitu dari 0 sampai 1. Karena merupakan fungsi terbatas, kemudian kondisi di mana fungsinya tidak kontinu merupakan himpunan nol. Jadi fungsi G ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Kesimpulannya kita tuliskan. G ini terintegral Riemann. Fungsi kedua contoh ini sebelumnya sudah ditunjukkan merupakan fungsi yang terintegral Riemann di materi 7.1. Silakan dilihat lagi. Tapi kalau dengan teorema kriteria Riemann ini buktinya jadi lebih mudah Jadi cukup kita punya fungsi terbatas, kemudian kondisi kontinunya tidak kontinunya di himpunan nol, maka bisa kita simpulkan fungsi tersebut merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Selanjutnya ini ada teorema komposisi. Kalau kita punya fungsi F, fungsi yang terintegral Riemann, kemudian range dari fungsi F ini termuat di CD, interval CD, dan ini fungsi V itu adalah fungsi kontinu. Nah, komposisi dari fungsi terintegral Riemann dan fungsi kontinu
itu juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, karena komposisinya nanti kita lihat ini merupakan fungsi yang kontinu. Terus kita gunakan teorema sebelumnya, kalau fungsi yang terintegral Riemann kan fungsi terbatas. Fungsi terbatas dikomposisikan dengan fungsi kontinu, maka kita punya fungsi kontinu dan terbatas. Jadi kita akan punya fungsi yang terintegral Riemann. Buktinya, jika f itu adalah fungsi kontinu di titik U, U-nya ada di domain AB, maka komposisinya ini juga merupakan fungsi yang kontinu. Karena ini komposisi dari dua fungsi kontinu ya. Komposisi dari dua fungsi kontinu itu akan kontinu juga. Nah, kemudian kita misalkan himpunan D itu adalah himpunan titik di mana fungsi f diskontinu. Ini himpunan D ini harus merupakan himpunan 0. Kemudian kalau kita punya D1, ini adalah himpunan titik di mana komposisi V dan F ini diskontinu. Ini karena D-nya himpunan 0, berarti himpunan bagiannya juga merupakan himpunan 0. Ya, jadi, karena tadi ya, kita punya ini fungsi kontinu, kemudian diskontinunya hanya di himpunan 0, kita gunakan teorema sebelumnya, kriteria Lebesgue, maka kita akan punya hasil komposisi V dan F itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Akibat 7315, kalau kita punya fungsi terintegral Riemann, maka mutlaknya juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Dan kita punya urutan ini ya, dengan f-nya itu adalah fungsi terbatas oleh m. Buktinya ini berdasarkan teorema 716. Jadi kalau kita punya fungsi terintegral Riemann, maka f itu merupakan fungsi terbatas. Nah, sehingga memenuhi mutlak f kurang dari m karena kondisi terbatas ini ya. Selanjutnya kita misalkan V itu adalah mutlak dari T dengan T-nya ini ya antara min M sampai M. Kemudian kita gunakan teorema komposisi. Jadi mutlak F itu sama dengan komposisi V dan F. Nah, V ini merupakan fungsi yang kontinu, terus F merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Tadi dengan teorema komposisi, kalau kita punya fungsi kontinu dikomposisikan dengan fungsi yang terintegral Riemann, maka dia merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Nah, dari pertidaksamaan nilai mutlak, kita peroleh ini ya, jadi fungsi f itu ada di antara minus mutlak f sampai mutlak f. Dan kita gunakan teorema 715 yang bagian C. Nah, karena f merupakan fungsi yang terbatas seperti ini ya, memenuhi urutan ini. Terus kalau kita integralkan semua bagiannya akan memenuhi ini, dan integral dari M dari fungsi konstan itu adalah M dikali panjang partisinya. Jadi bukti dari akibat ini sudah kita peroleh. Di teorema 16 kita punya ini dua fungsi yang terintegral Riemann, akan kita tunjukkan hasil perkaliannya juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Buktinya kita gunakan ini V itu adalah fungsi dari T kuadrat, sehingga kita gunakan teorema komposisi. F kuadrat ini bisa kita tuliskan sebagai komposisi fungsi V yang ini terhadap F. Nah, ya komposisi fungsi yang terbatas dengan fungsi yang terintegral Riemann, maka kita punya fungsi yang terintegral Riemann.
Kemudian ini juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann, karena ini ya, kalau kita punya dua fungsi yang terintegral Riemann, penjumlahannya juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Ini pakai teorema teorema fungsi terintegral. Kemudian G kuadratnya ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann, kita peroleh dengan cara yang sama seperti F kuadrat. Nah, jadi perkalian FG itu bisa dituliskan seperti ini. Kita tahu di sini ini terintegral Riemann, ini juga terintegral Riemann, yang ini juga terintegral Riemann. Jadi selisih dari fungsi yang terintegral Riemann itu merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Selanjutnya integral perbagian, ini teorema 17. Kalau kita punya fungsi f besar dan g besar mempunyai turunan di interval tutup AB, dengan ini kita misalkan ya, turunan fungsi f besar itu adalah f kecil, turunan fungsi g besar itu adalah g kecil. Maka dan ini fungsi f kecil dan g kecil ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann, maka kita punya ini. Nah, buktinya dengan teorema 613, turunan fungsi f besar g besar, perkalian f besar g besar itu bisa kita tuliskan seperti ini. Terus ini kita misalkan sebagai f kecil, turunan g besar itu adalah g kecil ya. Jadi kita akan peroleh ini. Karena fungsi f besar g besar kontinu, fungsi f kecil g kecilnya terintegral Riemann. Dengan teorema 16, ini merupakan fungsi yang terintegral. Ini f kecil g dan g kecil g. Ya. Di teorema 1 kita peroleh ini harusnya f, g kecil f. Jadi kita peroleh ini. Ya, ini dengan teorema dasar kalkulus. Ini sama dengan integral dari turunannya. Terus ini bisa kita tuliskan f aksen g ditambah f g aksen. F aksennya sama dengan f kecil, ini g aksennya sama dengan g kecil. Ya, jadi kita peroleh ini, ya, ininya kita pindah jadi di ruas kanan. Jadi ininya kalau dari persamaan yang atasnya ininya diselisihkan ya, jadi pindah ke sini. Jadi kita peroleh ini sesuai dengan di teorema yang kita inginkan. Selanjutnya ini teorema Taylor dengan sisa. Kalau kita punya fungsi f, kemudian f-nya ada di AB juga ya. F merupakan fungsi di AB ke real, kemudian turunannya ada semua sampai turunan ke n plus 1, dan terutama turunan ke n plus 1 ini merupakan fungsi yang terintegral Riemann. Maka fungsi f di titik B itu bisa didekati oleh fungsi f di titik A ditambah ini ya, dan nanti ada sisanya ini adalah ini itu adalah 1 per n faktorial dikali integral dari turunan fungsi ke n plus 1. Kita akan lihat buktinya untuk Rn. Di sini kita misalkan f besarnya adalah ini ya. Jadi maka kita akan punya di sini f aksen t itu adalah f n plus 1. Ya, jadi ini adalah f kecil. Dan bagian ini tambah ini ya, itu adalah g besar. Ya, kita ingat ini integral dari
ini sama dengan ini. Kita lihat dulu G, turunan dari fungsi G-nya ya, atau G besar aksen. Ini sama dengan N dibagi N faktorial dikali B minus T pangkat N-1 dikali minus min 1. Jadi ini kita peroleh, ini adalah minus dari B minus T pangkat N-1 per N-1 faktorial. Ya, jadi kita peroleh ini hasil ini ya. Sehingga integral atau Rn ini bisa kita tuliskan sebagai ini F besarnya ya di sini. Ini F besarnya, yang ini G besar dikurangi integral F kecil F besar, maaf, ini F besar, ini G kecil ya. Ini adalah Rn nya, ini sesuai dengan di teorema yang kita inginkan ya. Jadi ini kalau kita substitusikan nilai A dan B nya, ini berarti kita peroleh ini Fn di titik B dikali B minus B pangkat N per N faktorial dikurangi Fn turunan ke N di titik A B minus A pangkat N per N faktorial. Nah, ini yang bagian di sininya, ini nilainya jadi 0. Yang tersisa itu adalah ini. Dan kita tuliskan ini ya. Kemudian yang bagian ininya ya, kita tuliskan ulang. Ya, jadi kita peroleh ini. Karena ini merupakan konstanta, ini jadi bisa kita pindah keluar. Kita peroleh ini Rn-nya, kita peroleh bentuk seperti ini. Materi di slide ini, di video ini Ibu cukupkan sampai sini lagi. Materinya akan dilanjutkan ke video berikutnya.